Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin sadaqallahu adzim. Suara saya cukup jelas saat terdengar. Saat Jelas saya. Jelas, Oh, jelas. jelas. Ya. Ini saya baru landing di Terminal 3. Jadi baru landing di Terminal 3, lalu kemudian nampak waktunya kalau ke hotel juga nggak sempat, jadi langsung ke AW Terminal 3 ya. Mohon maaf kalau misalnya area publik sedikit sedikit lebih ribut daripada sebelumnya. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita malam hari ini bisa berjumpa lagi dalam kajian rebuan Zoom kita ya di Musinin Club ya. Insyaallah ini recorded juga. Recorded dan nanti bisa disimak oleh kawan-kawan di esok paginya ya yang nggak sempat untuk nyimak ya. Terutama yang lagi di pantai ya. Yang lagi di pantai. Nah, ini yang lagi di pantai lagi Masya Allah tabarakallah lagi menikmati indahnya pantai Balikpapan. Nah, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini saya ingin berbicara tentang sudut pandang ya. Kami, saya dan Kang Dewa, ini adalah sudut pandang yang terkonfirmasi tentang bagaimana sebenarnya kami membangun dan kami kemudian memutuskan membangun organisasi filantropi ini. Sebetulnya ini topik lama ya, topik lama waktu akun Musinin Club masih 10-an, masih 20-an. Jadi saya ingin ini di-refresh ulang untuk kemudian jadi jadi kekuatan kita ya, bahwa jangan sampai teman-teman terlibat tapi kemudian tidak memahami fundamentalnya, ini yang kemudian cukup berbahaya. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita berbicara tentang aktivitas sosial, aktivitas dakwah gitu ya, terkadang pikiran kita itu masuk pada sebuah imajinasi aktivitas sekunder. Imajinasi aktivitas sekunder yang dakwah itu kita lakukan ya kalau ingat, kalau memang di sisa waktu kita, kalau kita begini-begini. Jadi bagi kita membantu orang itu ya memang ya membantu begitu saja. Ya membantu berdakwah ya kita ngajak orang di kebaikan gitu. Kita jarang menempatkan kalau paradigm dakwah, kita jarang menempatkan positioning dakwah itu atau positioning entitas sosial dakwah itu seperti kita mengelola sebuah bisnis. Ya. Misalnya begini, ya dakwah itu kita sepakat non-profit, cuma kita bicara spiritnya sebagai contoh. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara performa. Ya kan? Ini yang sering juga disampaikan berulang-ulang di Musinin Club. Alhamdulillah di bulan kemarin kita 1,9 miliar ya. Dan di bulan ini kita slightly move di 2,147 miliar dan mudah-mudahan ini bisa naik terus. Nah, ini kita ukur. Nah, kenapa ukuran-ukuran di filantropi ini kemudian kita terbuka mengukurnya, kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, karena begitulah kita memandang dakwah. Ya, kalau di bisnis itu orang sangat profesional, sangat tekun ya, sangat diseksamai, kan di bisnis diseksamai, Pak. Kan ayahanda, ibunda semuanya kan betul-betul betul-betul menjaga bisnisnya, lalu kemudian menjaga produknya, tekun gitu loh. Dan kemudian menjaga tercapai atau tidaknya. Nah, begitu pula yang kemudian kita lakukan di dakwah ini gitu. Misalnya sebagai contoh bagaimana kami menerapkan Huntara. Ya. Satu, di bisnis ada namanya product value. Ya, product value itu bagaimana sebuah produk punya nilai, keunggulan dan dampak pada masyarakat. Ini namanya product value. Nah, di filantropi itu juga bisa product value. Kita juga berpikir, gimana cuma nggak sekedar ngumpulin uang, ngumpulin barang, ya ngumpulin pakaian, terus kemudian dibagi ke pengungsi, tapi pengungsi fundamental yang pengungsi ini butuhkan itu tidak terjadi. Nah, maka dari itu kita bangun dengan konsep Huntara, hunian sementara. Nah, ini pikirannya walaupun cepat, Pak, itu dipikirkan. Jadi walaupun cepat, fundamental itu dipikirkan bahwa
kalau di bisnis bicara product value, di social enterprise ini juga kita bicara product value. Oh, makanya kita develop Huntaranya. Lalu kalau di bisnis berbicara tentang capaian, nanti di Huntara juga kita bicara tentang capaian. Pengungsi yang masuk register ini terakad tertentu, dia ikut program, gimana caranya setahun itu dia bisa tumbuh. Dan Masya Allah, ini saya tanya sama Adit verifikasi ya, dari 64 kepala keluarga yang kita mau mobilisasi ke Huntara dengan program-program, itu nggak semuanya mau. Yang yes langsung di depan 6. Mikir-mikir 46 kakak. Nolak langsung ada Pak, langsung 8. Ini kan luar biasa gitu ya, bahwa produk Huntara ini difikirkan serius, dan saya sudah memang menerka, tidak semua pengungsi akan mau follow the rules gitu ya pada rules ini. Tapi insya Allah ini terus kita kerjakan. Mudah-mudahan seminggu ini teman-teman pengungsi udah sesuai kuota yang memang kita cari. Jadi ada verifikasinya, ada target programnya. Jadi nggak sekedar ayo tinggal kita enggak. Kita ada program sholatnya, ada program ngajinya dan seterusnya. Nah, begitu juga ketika bisnis berbicara tentang bagaimana bisnis harus berbicara tentang services atau delivering value. Maka kontraksinya adalah kebutuhan pada SDM. Bagaimana kemudian SDM itu bisa kompetens pada industrinya. Ya. Konon di sini ada Pak Catur ya, kemarin Pak Catur juga ngobrol-ngobrol, ternyata punya kontraktor batu bara, alat berat. Kan berarti harus ada yang ngerti alat berat, harus ada yang ngerti maintenance alat berat, harus ada yang ngerti gimana caranya jadi kontraktor, bongkar per metric ton di site mining itu, harus ada yang ngerti orang-orang yang bisa jualan dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang tidak mudah, maka dibutuhkan orang-orang kompeten. Supaya apa? Supaya terdeliver value-nya. Sama juga di dakwah begitu. Ya. Kenapa sekarang Asep bisa karaoke itu udah kita ukur, Pak. Kalau Anda lihat kemarin misalnya di Balikpapan ya, ada Asad, ada Mahes, ada orang operationnya Rifki untuk kemudian menjaga performa, menjaga layanan. Itu semua SDM dedicated ya. Bukan relawan, bukan suka-suka, bukan semaunya, tapi kemudian itu yang kemudian kita betul-betul kita jaga dan kita kembangkan. Kenapa? Karena ini sudut pandangnya. Nah, sebetulnya dari segi operasi sama, dari segi lelah-lelahnya sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah sudut pandang pada uang yang masuk. Ya. Bahwa di sektor fundraising ini tidak boleh diperlakukan namanya sales cost profit. Ya. Sales dikurangi biaya, revenue dikurangi biaya sama dengan profit. Ya, tapi kemudian di filantropi ini semuanya ini kemudian harus habis. Jadi dia kurang lebih itu hanyalah revenue, ya. Lalu kemudian cost. Dia tidak boleh kemudian menghimpun atau kemudian menggolang aset. Nah, diperbolehkan dia kemudian menabung dan menahan aset itu di mana? Di wakaf. Ada solusinya, Pak. Jadi kalau misalnya mau nahan aset jangka panjang, itu namanya wakful. Keabadian nilai, ya. Berhentinya hak milik milkun nafas itu ada pada akad wakaf. Nah, maka dari itu di sini saya ingin bangun Bapak Ibu sekalian, saya sudah kirim itu data dari Perpres ya kalau tidak salah, peraturan presiden. Saya coba pastikan lagi. Saya sudah forward itu ke Bapak Ibu sekalian. Undang-undang negara tentang lembaga penghimpun infak ya. Lembaga penghimpun infak. Sebentar. Saya sudah, nah ini pedoman legal negara ya. Keputusan Menteri Agama ya nomor 606 ya, pedoman audit syariah laporan pelaksanaan pengelola zakat infak sodako. Ini kalau kita nanti ini lagi kita bangun legalnya memang terus-menerus ada pilihan-pilihan karena memang untuk las daerah itu harus syarat pernah menghimpun 10 miliar. Ini yang kita kemudian lagi kejar. Nah, ini pengelolaan audit zakat infak sodako, dana sosial lembaga badan amil zakat. Nah, kemudian di halaman yang saya print screen itu poin L, ya, penggunaan dana infak sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Nah, itu berarti di luar zakat. Nah, kalau K kan penggunaan hak amil dari dana zakat tidak melebihi 1/8 atau 12,5%. Tapi di L untuk dana infak sodako di luar zakat yang sifatnya am, itu dipersilakan oleh negara memotong paling banyak di 20% dari jumlah dana yang terkumpul. Nah, jadi awalnya Pak, organisasi filantropi di Indonesia ini diatur sama negara dengan konsep seperti itu.
boleh memotong diatur negara 20%. Jadi kalau saya ini ada kepingan ini bahwa kalau dua kepingan ini, Bapak Ibu sekalian, dua kepingan ini adalah revenue, maka ini adalah cost, ini adalah profit. Ya. Nah, namun kalau di filantropi, kalau dua kepingan ini kita satukan revenue, maka ini adalah infak yang direalisasikan, ini adalah potongan operasional 20%. Begitu cara negara berpikir. Jadi korelasinya itu begitu. Kenapa kemudian muncul 20%? Karena kalau misalnya Amil, dia bagi 8 asnaf 12,5%, diinfak di bentang asnaf itu, selain Amil juga ada Fisabilillah, Ibnu Sabil, maka ulama, MUI, Menteri Agama bermusyawarah 20% yang layak. Ini juga sesuai dengan kaidah scale up yang tadi malam Kang Dewa sampaikan, bahwa net profit margin, NPM, ya, NPM dari seluruh operasi bisnis akhir yang paling layak di setiap industri adalah 20%. Jadi ini kayak rule of thumb. Ya, makanya ketemu angka 20% itu. Nah, fundamentalnya Bapak Ibu sekalian, ini kita tidak melakukan ini di DP Foundation. Ya. Jadi karena itu ambil maksimal, nah kita tidak melakukan itu. Bahkan kita tidak mengambilnya sama sekali, ya, sesuatu yang memang diakatkan untuk infak pelayanan, baik pelayanan keluar maupun pelayanan ke teman-teman muslimin. Infak diunggulkan bersama, lalu kemudian direalisasikan, terlaporkan. Itu kami nggak ngambil sama sekali di akad infaknya. Nah, teknologinya bagaimana? Teknologinya muncullah namanya jalur. Nah, ini supaya tidak salah paham, jalur yang sifatnya namanya jalur hibah. Jadi andai kata ayah bunda mau mendanai kami, ada namanya jalur hibah. Makanya kalau pilihannya hibah atau pilihannya terserah, yaitu mirip dengan hibah, terserah itu kita letakkan di jalur hibah. Nah, 30 November ini saya betul-betul berbahagia sekali karena dari total infak yang kita kumpulkan ya, itu hibah berada di sekitaran 343 juta. Saya coba hitung langsung di sini real time, 343 juta. Itu di atas infak yang dikumpulkan 2,143 miliar. Angkanya 16%. Angkanya 16%. Karena harusnya kalau dia 2 miliar ini, infak ini, itu hibah itu harusnya 400 juta. Ya, 400 juta lebih. Tapi Masya Allah, 16%. Apakah kami menyesal? Nggak menyesal sama sekali. Ya, hibah ini dari 3 bulan ini infaknya naik tapi hibahnya turun. Kenapa? Memang ada proyek-proyek yang bulky ya. Seperti Cianjur Recovery itu 100% kita bulky setengah miliar ya. Itu bulky nggak kita potong apa-apa. Jadi sekarang ini efektif sekali Bapak Ibu DP Foundation ini. Kalau misalnya ada yang mengisukan misalnya URS dengan timnya mahal atau misalnya mereka high cost. Nggak high cost sama sekali, baru 16%. HPD yang kemudian kita gunakan itu hanya 16%, 343 juta dari 2,1 miliar. Ya. Dari 2,1 miliar dana yang terhimpun, 2,1, let's say 2,143 lah ya. 2,143. Saya coba exact lihat coba perhitungannya. 2,143. Setahu saya perhitungan itu, nanti kita coba cek lagi ya. Nah, jadi kita nggak bisa ngelihat, maksudnya paradigm ini Bapak Ibu sekalian, temuan ini menjawab bahwa tidak perlu, yang pertama tidak perlu motong. Itu tuh hasil sudut pandang kami, tidak perlu memotong infak. Yang kedua, biarlah donatur yang memutuskan untuk kemudian mensupport. Gitu. Biarlah donatur yang memutuskan untuk kemudian mensupport operasional, mensupport teman-teman yang kemudian bergerak dedicated atau enggak. Ya, yang sifatnya sudah kerelaan, ya, yang sifatnya sudah antarodit, yang sifatnya sudah transfer hak milik. Ya. Kalau infak itu tidak transfer hak milik, Pak. Infak itu dalam hukum Islam itu artinya menitipkan, al-wakil. Jadi kami itu dititipkan, ya. Kami itu dititipkan dana untuk kemudian direalisasikan. Itu bukan hak kami. Jadi kalau infak itu al-wakil. Kalau hibah itu transfer hak milik, namanya hadiah. Ya. Nah, itu namanya hibah. Jadi kayak let's say kayak misalnya HP saya yang saya pakai ini itu hibah dari guru saya. Jadi guru saya bilang ini hadiah untuk antum. Maka berpindah kepemilikan Samsung ini
dari kemudian milik guru saya ke saya. Nah, itu namanya hibah, dan hibah itu atas kesadaran. Nah, memang terjadi kemarin rame-rame misalnya di berita filantropi yang awal-awal Muslim Club itu berdiri kan, Tempo membahas salah satu filantropi besar ya, yang isunya kemudian gaji dan seterusnya. Di mana letak isunya? Letak isunya sebetulnya menurut saya bukan pada besaran gaji dan seterusnya. Orang nggak tahu kalau dipotong. Ya kan? Padahal itu peraturan negara. Itu juga syariat. Peraturan negara itu juga syariat. Itu juga benar. Motong itu boleh. Ada batasnya 20%. Jadi bayangkan kalau dia menghimpun 500 miliar itu, dia boleh akrobat operasi itu di sekitar 100 miliar itu seperlima. Itu boleh untuk kemudian bangun organisasi dan seterusnya. Tapi kemudian ini jadi sensitif di masyarakat. Maka saya dan Kang Dewa memutuskan kita nggak motong-motong. Biarlah kita hidup. Dan ini resiko, Pak. Dia bisa slightly kita menang winning angka, bisa juga slightly rendah. Bahkan ini ternyata infaknya di 2,149 miliar. Ya. 2,149 miliar, dan ini masih ada sampai jam 12 malam. Mungkin masih ada yang mau transfer. Ya. Jelang-jelang jam 12 malam ini kita juga masih terima. Ini bisa jadi lebih panjang lagi nih jarak antara hibah dan infak. Tapi yang saya bisa simpulkan adalah satu, ternyata bisa. Tidak motong itu bisa. Nah, lalu kemudian memberikan porsi bagi orang untuk kemudian sukarela, maka hiduplah dari dana sukarela. Jadi sebetulnya organisasi DP Foundation ini hidup dengan cinta dia. Hidup dengan haibah. Ya, karena bapak-bapak memberikan haibah. Ada juga yang ngasih haibah, nggak apa-apa gitu. Infak 100 juta sekian itu tidak ada hibah 1 rupiah pun. Ada juga Muslim Club yang begitu. Dan kami it's okay. Nggak masalah, kita tetap layani, hubungan baik gitu. Ada juga yang 10 juta bulanan nggak ke infak, full hibah. It's okay juga, kita terima juga. Dan secara slightly prosentasenya ternyata cuma 16%. Jadi jangan melihat 343 jutanya. Ini sebetulnya nggak ada yang komplain sih. Ya, 343 juta itu less than 20%. Ya, kalau misalnya teman-teman filantropi lihat ini pasti, wah Ren, lu mau aja kerja sampai 2,149, 343 yang ruang operasional gerak bisa akrobat dan seterusnya. Tapi bagi saya ini juga membuktikan poin kedua adalah efektivitas gerak dari foundation. Jadi bisa saja nanti 10%. 500 juta, tapi kemudian elaborasinya sampai 4 miliar, ya kan? Itu juga 12,5%, itu 1/8. Jadi hibahnya cuma 500, tapi kemudian infaknya sampai 5 miliar, itu akan terjadi juga. Dan itu akan lebih tertekan lagi, 12,5%. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian, ini perlu teman-teman kemudian pahami secara mendalam, ya, bahwa tidak bisa, ya, Huntara itu jadi 3 hari kalau tidak ada orang dedicated profesional. Cianjur itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berbicara Cianjur, saya pengen curhat panjang itu. Bahwa ini kerja panjang Bapak Ibu sekalian, ini nggak tiba-tiba. Kita itu kan MJP terus-menerus ya, merawat MJP gradasi. Itu salah satu penerimanya memang Pondok Anahal yang Cugenang, yang runtuh semuanya. Dan waktu kita di MJP, itu kan kita buka relawan. Salah satu relawan itu namanya Diki, itu anak muda Cianjur bolak-balik Cianjur Bandung untuk kemudian bantuin kita di dakwah, ya, dirawat, ya, lalu kemudian di-maintain, diedukasi. Begitu gempa terjadi, Diki lah yang pertama kali nyari lahan. Itu langsung Pak, H+1, less than 24 hour tuh tim langsung bergerak. Jadi nggak mungkin kita punya tim di Cianjur yang secepat itu kalau kita nggak investasi sosial. Makanya ini yang saya bilang, dakwah ini jangka panjang Pak. Dan sekarang ini kalau kita mau jujur 6 bulan, we create many things. Gitu. Kita membangun banyak hal. Kita membangun sebuah perubahan sosial yang dahsyat. Jadi Diki langsung kemudian keliling di Cianjur, itu karena dia lama di FJP, Majelis Pengasuhan Givers, dan kemudian dari situ muncul kepercayaan RKDF, muncul kepercayaan Anahal untuk menyerahkan lahannya. Tidak mudah loh Pak. Lahan ditancap-tancap Bajaringan kalau misalnya nggak trustworthy-nya, ya, trusted organisasinya itu nggak masuk. Tapi karena DP Foundation amalia terus non-stop gitu ya, lalu kemudian berbagi terus, maka orang percaya. Begitu ada bencana dikasih lahan itu Pak, tegak. Satu. Yang kedua, waktu itu saya minta tim pendahulu datang, langsung kita
support dengan semua sumber daya kita yang ada, mobil banyak, ya kita juga punya uang transport juga cukup leluasa, kita langsung beresin Cianjur. Ya. Nah dari situ Bapak Ibu sekalian, ini juga kerja panjang ya kepada dan kawan-kawan juga yang kemudian mendanai. Nah kenapa juga kawan-kawan juga mau berdonasi karena ada trust, ada trustnya, ada kepercayaannya, dan Pak Catur berulang-ulang bilang harus istiqomah dalam keteraturan ini, istiqomah dalam prudent, istiqomah dalam accountability. Ini yang kemudian 0,5 M ini masuk less than 1 week ya, dan jadi 4 huntara dengan valuasi kalau dikali 80 320 jutaan gitu. Walaupun dengan operasi-operasi yang cukup tinggi juga gitu ya. Masya Allah tabarakallah. Dan kita jagain gitu. Day by day, day by day. Akhirnya listrik nggak ada, genset datang ya. Lalu kemudian banyak juga bantuan. Jadi anyway, Masya Allah tabarakallah, ini bagi saya beginilah harusnya. Ya, beginilah harusnya kita kemudian mengelola dakwah. Beginilah seharusnya kita kita ini harus mengelola kaidah-kaidah profesional ini di dalam dakwah kita. Saya kira demikian ya. Ini paradigma yang harus kita bangun ya. Jadi kalau misalnya ditanya semuanya itu manfaat. Jadi tidak ada yang manfaat. Oh saya infak dari zakat itu manfaat. Mendanai mesinnya juga manfaat. Ya, hibah itu bukan ke person, Pak. Oh ini hibah ke person, enggak. Ada ada rasio yang kita pegang. Kalau Kang Dewa tuh minta rasio. Ada rasio yang harus dipegang. Berapa rasio untuk gaji fix ya, berapa rasio untuk operasi, rasio untuk ini dan itu. Ada rasio yang kita kemudian pegang. Itu yang kemudian kita jaga. Makanya bisa nyewa mobil, makanya bisa nyewa kantor, makanya bisa kita sekarang kurang lebih ada 30 orang tim gitu ya dengan berbagai lini. Pelan-pelan ini kemudian kekuatan industrinya kita pegang. Nah, maksudnya kekuatan geraknya kita pegang. Bedanya adalah nggak disisain. Kalau di industri, Anda boleh create sales omset sekuat-kuatnya, lalu kemudian kita bisa lupa tadi saya kepotong sama Adit. Jadi intinya gitulah ya, intinya bagaimana kemudian kita bisa support gitu ya apa yang ada. Baik, saya serahkan ke Asad ini, mungkin Asad memediasi pertanyaan dari Mas Adit, monggo. Siap, jazakumullah. Asal jaza Ustadz Randy sudah menyampaikan apa yang tadi disampaikan, luar biasa sekali. Ini ada pertanyaan dari Kang Adit. Ustadz izin bertanya, dengan operasional cost yang sudah fix dengan skema tanpa potongan infak, dalam kurung posting dana hibah, pertanyaannya, 1, one moment akan ada potensi operasional cost minus. Ya Ustadz, hibah dakwah tidak dipotong dari infak. Nah, gimana langsung jawab Ustadz? Iya, jadi sebetulnya sih kalau misalnya resiko itu juga nggak motong 20% juga resiko. Maksudnya motong 20% juga resiko. Gimana kalau misalnya infak turun? Nah, maka ya begitulah kan sama sebetulnya dengan ini industri profit pada umumnya kan. Artinya bagaimana kalau misalnya sales itu turun? Bagaimana kemudian kalau misalnya terjadi perlambatan? Bagaimana kemudian kalau misalnya drop? Nah makanya resiko-resiko pencapaian resiko-resiko sales dan seterusnya itu sama, ya itu sama. Nah makanya kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini pentingnya kita mengedukasi ya. Jadi antara pikiran pengelola, antara yang sudah kita capai itu jangan sampai kita putus. Ini bahasanya Pak Catur kan ngingetin saya kan. Jangan sampai kita kemudian putus untuk mengkomunikasikan ruh ini. Nah makanya Adit memang sekarang 2,1 itu slightly naik dan sekarang hibah itu turun ya. Risiko kami memang berhemat ya. Risiko cukup kencang saya kemudian di bulan-bulan ini untuk tidak banyak melakukan akrobat di pengembangan dakwah. Misalnya seperti itu ya. Karena kita kemudian harus slightly kita mesti jaga cash flow-nya untuk terus. Tapi anyway bagi saya it's no problem lah. Nah makanya hal ini juga terjawab misal gitu ya. Dengan gaji fix misalnya 10 poin, misalnya begitu ya. Gaji fix dengan 10 poin, akumulasi gitu. Dan kemudian foundation ini bisa kemudian bertumbuh, infaknya tumbuh dan tumbuh. Kan sebetulnya secara operating itu kan sebetulnya kan kelincahan dan
dan apa ya, kegesitan dari kawan-kawan aja di internal. Nah, inilah namanya efisiensi, gitu kan? Dengan 10 poin di bulan ini tercapai sekian, dengan 10 poin di bulan yang sama di bulan ke depan juga, ternyata dia naik 2-3 kali. Nah, makanya ini yang kemudian saya ingin kawan-kawan melihat ya. Saya harus terbuka bahwa memang cara main kami itu berbeda. Termasuk begini, kami menghindari. Mungkin saya nggak bisa menuduh apakah dilakukan di filantropi atau tidak. Tapi kami menghindari belanja energi sosial dakwah pada, gitu ya. Kami menghindari belanja energi sosial dakwah pada entitas internal, gitu loh. Entitas internal ya, yang sebetulnya entity itu milik Dewa juga, milik Randy juga. Nah, itu kita hindari. Ya. Makanya paling jauh kita hanya berani bermain di hibah gitu loh. Dan itu pun Masya Allah, misalnya tidak pernah kan, kita tuh sering ikut Billionaire Coach pelatihannya. Harganya udah turun, cuma bayarin hotel segala macam. Itu pun kita nggak berani pakai infak am Bapak Ibu. Padahal kalau misalnya pakai infak am Bapak Ibu ya bisa aja, misalnya kayak beasiswa atau misalnya pendidikan dan seterusnya. Tapi kami pakai HPD. Ya, dan itu bukan tanda petik nguntungin Dewa, tapi kita nggak mau, Pak. Nggak mau kemudian di infak itu ada konflik of interest yang kemudian difitnah orang untuk tiba-tiba menciptakan keuntungan lagi gitu. Jadi daging ya beli ke perusahaan daging independen. Ya kalau misalnya beras ya beli ke perusahaan beras independen gitu. Nah gitu sih Dit ya. Jadi ini pertanyaan Adit nih empatik juga gitu. Apakah aset potong gaji kalau turun? Kayaknya begitu Dit. Ya, Oh siap. Tapi main terus jadi partai terus. Oke, ada yang lain? Thank you. Boleh. ya. Tanya lagi, apakah boleh terkait hibah dakwah kita marketingkan supaya harapannya donatur juga support hibah dakwah atau operasional? Iya, jadi kalau saya tambahin ini saat mumpung nggak ada yang bertanya, kita harus berpikir hulu hilir. Jadi saya udah menyadari ini sebelum saya kelola filantropi ya Pak. Jadi sebelum saya kelola filantropi itu saya selalu berpikir begini, kita terkadang sangat simpatik dengan penghafal Quran. Ya kan? Oh ini santri penghafal Quran, oh kita mau doing everything lah. Ya, maksudnya apa sih yang perlu kita support gitu. Tapi orang Indonesia ini begitu kita bicara tentang kesejahteraan guru penghafal Quran tuh banyak resistensi. Banyak resistensi. Saya bilang guru penghafal Quran itu, kalau dia udah berkeluarga, seenggaknya dia gaji itu 6 sama 7 lah. Karena dia dari Timur Tengah, dia pinter. Jangan sampai dia pilih Malaysia sama Brunei. Kasihlah kontrakan, kasihlah misalnya kendaraan standar. Dia punya anak 2-3, kasihlah Avanza. Jangan kasih motor dia kehujanan. Jadi letakkan guru Al-Quran dengan keilmuan yang nggak sembarangan. Dia sekolah udah tinggi banget. Kemudian kita nggak memperhatikan kehidupannya. Jadi kita nggak main di hulu gitu loh. Kita selalu berpikir main di hilir gitu. Nah, makanya kan sebetulnya kalau hulunya kita selesaikan, ini hilirnya juga nanti akan selesai juga. Misalnya juga isu-isu tentang ya naratif ya tentang sebenarnya ya Bapak Ibu. Ini saya harus bicara juga. Rada aneh gitu ketika saya yang meniti jalan dai ini hampir tidak mau menerima undangan yang keliling-keliling gitu. Padahal itu didamba oleh banyak dai ya. Saya barusan nolak undangan di Kementerian Pertanian ya di Kementan, saya nggak bisa. Saya juga ya banyak lah ya di Bandung tuh ada beberapa titik saya juga nggak bisa hadir gitu ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ya memang sebetulnya harus ada yang milih gitu. Jalur dai panggung sama jalur dai manajemen. Tapi kenapa sebetulnya para dai ini dominan kemudian hadir di panggung? Karena hidupnya nggak disupport. Itu aja sebetulnya. Jadi Dewa tuh juga sering bicara kan di scale up gitu. Harusnya dai itu kita support supaya dia bisa berfokus pada kerja-kerja strategis. Ya. Karena kalau misalnya kerja ceramah, bisyarah, pindah lagi itu juga membangun kekuatan umat juga enggak, ya. Membangun pemahaman yang istimror, ya, terus-menerus, yang marhalah pentahapan madah materinya tepat juga tidak terjadi, ya akhirnya cuma keliling, ya, collecting, bisyarah untuk kemudian menopang hidup. Itu yang terjadi, gitu. Nah, makanya ketika kita main di hulu, ini banyak yang bisa dikerjakan, gitu kan?
Ya alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah saya dan kawan-kawan Asad gitu ya, dipercaya oleh Kang Dewa, dipercaya oleh teman-teman Muslim Group juga untuk mengelola gitu. Kita betul-betul bisa merasakan ketika dakwah itu kita dedicated, kita urusin. Ya. Ketika dakwah itu penuh dengan energi, ketika kemudian kita bisa berpikir lebih lapang, gitu. Itu banyak kebaikan yang terjadi. Makanya ya saya selalu bilang nih atap kita harusnya lebih tinggi daripada capaian ini, harusnya lebih besar daripada ini gitu, karena kita udah nggak mikir apa-apa, disupport, kita tinggal dedicated. Ini tinggal mental bertanggung jawab atas amanat dakwah yang diberikan. Nah, itu sih menurut saya kawan-kawan sekalian. Pertanyaan lagi. Anyway, Abi. sudah jam 9 malam ya. Saya nggak lama-lama ini, bukannya lelah tapi kemudian sebetulnya Zoom ini untuk mengganggu yang di pantai. Supaya nggak karaoke terus ya. Sekali-sekali jadi siap. Gimana Asad, di sana terkendali? Barbekyuan terkendali Asad? Aman, Abi, aman. Satu pertanyaan. Oh, Abi. Hah? Satu pertanyaan mau dijawab. Apa? Satu pertanyaan lagi. Oh, satu pertanyaan lagi, silakan Asad. Jadi, apakah boleh terkait hibah dakwah kita marketingkan supaya harapannya pendonatur juga support? Apakah boleh kemudian hibah dakwah di tanda petik dimarketingkan? Yang pertama adalah kaidah hibah dan kaidah haibah ini sebetulnya boleh dimarketingkan ya, tapi tidak boleh kepada ya yang nanti menerima. Jadi gini, kalau di Muslim Network kan udah jelas ini member. Ya, di Muslim Network kan udah jelas ini member kan. Jadi begitu member beliau berdonasi, maka kita kemudian tanya akadnya karena dia sudah di dalam. Jadi kita nggak minta-minta. Nah, hibah itu sebetulnya adalah hadiah kepemilikan. Kalau dia dimarketingkan, dia masuk nanti hukumnya minta-minta. Nah, ini nggak boleh. Ya. Jadi misalnya di campaign gitu, lalu kemudian kalau hibahnya ke personal ya, di campaign itu nggak boleh. Ya, kalau hibah pribadi di campaign, jatuhnya minta-minta. Nah, ketika dia bentuknya adalah hibah kolektif pada lembaga, ya, di sini kemudian ada khilaf, ada dua pendapat, ada yang kemudian menyatakan boleh, ada yang kemudian menyatakan tidak. Saya kalau ketemu sama Foundation Timur Tengah, malah mereka banyak akad hibah. Malah gini kawan-kawan sekalian ya, beberapa penggerak ya, para dai, para kiai itu malah dia tidak, ada beberapa dai itu yang tidak mau terima akad wakaf sebagai nazir. Karena nanti pengelolaannya akan rumit. Jadi saya ada punya kawan, dia membina pondok di Lamaru, itu hibah. Jadi dikasih hibah kepercayaan sebuah tanah dengan amanat bangun pondok. Flipnya atas nama sang kiai tersebut. Nah, jadi on communication lah. Tapi intinya hibah itu harus antarodin. Orang nggak boleh terpaksa, ya. Kayak di foundation kan tidak boleh diarahkan. Hibah itu tidak boleh diarahkan. Pak, hibah saja yaitu asad dilarang. Ya. Harus selalu disampaikan 3 akad. Apakah mau ke infak, apakah mau ke wakaf, yang dua-duanya ini nanti bisa bergantian kita realisasi ataukah ke hibah. Saya rasa begitu ya, Kang Asad. Saya closing statement. Siap, Abi, silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya makasih banget teman-teman yang sudah ikut, ini ada 23 akun ya. Semoga nanti banyak yang muter ini supaya kemudian sudut pandangnya juga clear pada dakwah ini. Kita bukan sekedar kumpul-kumpul uang lalu belanja. Ini kita sedang bangun network kebaikan, kita sedang menghimpun energi-energi baik dari anak-anak muda. Kita sedang membangun organisasi entitas. Kita sedang menjahit orang-orang baik di Muslimin Club. Jadi ini kerjanya atas bawah Pak. Jadi di donaturnya kita jahit di Muslimin Club. Ya. Entitas penerima pola dakwah kita jahit di Siwak Network namanya, sosial dakwah kemasjidan, Siwak Network. Lalu kemudian di anak mudanya kita jahit di The Givers. Jadi para donaturnya kita jahit di Muslimin Club. Lalu landing nantinya di mana kita jahit ini di teman-teman Siwak. Operatornya ini berkarir dari mana, ini kita bangun SDM-nya ini di The Givers. Ya, nanti naik jadi troops. Nah,
wadahnya, naungannya, organizernya, lembaga hukumnya ini foundation yayasan. Kemudian kita bergerak. Jadi kita lagi bangun sesuatu yang ini tidak sembarangan ya. Kita membayangkan ya kalau di sana ternyata Allah kasih ridho, Allah takdirkan. Mudah-mudahan dengan terus amanat, prudent, akuntabel bisa sampai 100-200 M. Ini banyak yang bisa dilakukan. Tapi sementara waktu izin ayah bunda, kita berfokus di Bandung ya, izin kita juga riset ya, program kita cobakan program ini what happen ya, kita cobakan program ini terus ini ya, terus kita bangun kestabilan sampai kemudian ketemu polanya. Tapi yang kita harapkan nanti kita punya fokus program, ada sesuatu lebih berdampak yang terus terjadi gitu ya. Dan nampaknya ini temanya di penghafal Quran ini, mulai dari umroh, cetak hufaz ini nanti saya akan sampaikan di Zoom berikutnya. Saya rasa demikian. Asa, thank you. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, terima kasih. Demikian Zoom pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustaz Rendy Saputra. Semoga banyak manfaat yang bisa kita